Kita ketahui bersama bahwa Bapak Presiden sudah menetapkan visi dan misi Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Dan hal itu juga disampaikan bahwa kementerian lembaga tidak boleh memiliki visi dan misi tersendiri. Namun, mereka boleh menetapkan terhadap sektor dalam mendukung perwujudan dari visi misi yang sudah ditetapkan oleh Pak Presiden. Hal yang sama ketika kita boleh juga menjadi bagian atas pemilihan dan penunjukan daripada fungsionaris Majelis Sinode, sehingga kita tidak perlu memiliki visi dan misi tersendiri. Namun, kita harus betul-betul mewujud nyatakan visi misi daripada GPIB. Dan kita tahu bahwa visi GPIB adalah menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya. Dan kita harus juga melakukan berbagai program kerja dalam mendukung misi yang ada. 3 misi yang sudah ditetapkan, di mana kita harus terus-menerus diperbaharui dengan menitik beratkan dari sisi internal, yaitu persekutuan penata layan jemaat yang ada, dan juga dari sisi eksternal, bagaimana kehidupan kita dalam masyarakat yang memiliki dampak yang positif. Dan yang kedua, kita juga boleh menitik beratkan bahwa kita boleh menjadi role model atau teladan sebagai bagian daripada kinerja interpersonal yang dibangun dalam rangka kehidupan penata layanan dan kemasyarakatan guna mewujud nyatakan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya. Dan yang ketiga, kita menitik beratkan pada perwujudan persatuan dan kesatuan jemaat sebagai warga masyarakat, sehingga keteladanan Kristus hidup dalam diri kita sebagai seorang pemimpin. Dari data dan evaluasi serta analisa yang kita lakukan, maka ada hal yang perlu kita konstruksikan kembali guna mencapai visi misi GPIB. Kita perlu memperkuat pembentukan daripada komunitas yang ada. Dengan kata lain, ada berbagai hal yang perlu kita perkuat, yaitu jalur profesi, jalur kategori yang saat ini memang sudah ada, tetapi mungkin perlu juga dikategorikan dan dikelompokkan melalui passion yang memang ada di dalam kategori-kategori tersebut, sehingga kita dapat mewujud nyatakan kembali itu dalam kehidupan masyarakat. Yang berikutnya adalah kita coba menyiapkan playground sebagai fasilitas dalam komunitas itu, agar mereka dapat terus mengambil bagian, mengeksplor diri, dan melakukan kolaborasi, agar hal ini akan memperkaya aset sumber daya manusia GPIB, sehingga tidak lagi terjadi krisis ataupun kesenjangan SDM maupun kepemimpinan ke masa depan. Dan yang berikutnya adalah kita harus memiliki kesediaan untuk terus melakukan satu bentuk perubahan atas perubahan dan perkembangan serta tuntutan yang ada ke arah high-tech atau open-minded. Karena itu, kita tidak lagi bisa menghindar dari berbagai hal kemajuan yang saat ini ada, dan kita boleh masuk dan berada di era revolusi industri 4.0, serta kita menuju ke society 5.0. Suka atau tidak suka, kita harus melewati masa itu, dan kita harus menyiapkan diri kita untuk berubah dan melakukan perubahan, dan menjadikan hal itu tantangan untuk menjawab perkembangan dan tuntutan zaman dalam rangka penata layanan GPIB ke depan. Dan kita juga harus bisa menciptakan keselarasan dalam perwujudan iman serta intelektual dan sosial dalam penata layanan ke depan, baik melalui pelayanan, kesaksian, dan juga persekutuan dalam kehidupan jemaat. Dan kita harus membuka ruang generasi-generasi baru untuk mengambil bagian dalam kepemimpinan ke depan, agar tidak terjadi kesenjangan, agar kita juga siap dengan berbagai perubahan. Dan ketika kita dipercayakan menjadi
salah satu fungsionaris majelis sinode, maka tidak terlepas kita juga harus merawat relasi interpersonal yang kolektif, kolegial, dalam kesadaran bahwa segala yang ada pada diri kita merupakan anugerah yang Allah berikan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan untuk mendatangkan damai sejahtera bagi ciptaannya. Dan yang berikutnya kita tahu bahwa perbedaan itu tidak dapat dihindari. Tapi jadikanlah perbedaan itu adalah warna indah dalam suatu kebersamaan, persekutuan yang ada. Maka jadikanlah itu menjadi kekuatan yang mendatangkan dampak positif sebagai karya keselamatan yang telah Allah nyatakan dalam Kristus Yesus. Dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam hubungan interpersonal yang ada, di mana kita harus saling mendukung guna mewujudkan gereja yang misioner dan menghilangkan sifat arogansi dalam mewujudkan berbagai kebijakan penata layanan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan mengedepankan semangat kebersamaan. Ketika kita dipercayakan menjadi salah satu fungsionaris majelis sinode, maka tidak terlepas kita juga harus merawat relasi interpersonal yang kolektif, kolegial, dalam kesadaran bahwa segala yang ada pada diri kita merupakan anugerah yang Allah berikan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan untuk mendatangkan damai sejahtera bagi ciptaannya. Dan yang berikutnya kita tahu bahwa perbedaan itu tidak dapat dihindari. Tapi jadikanlah perbedaan itu adalah warna indah dalam suatu kebersamaan, persekutuan yang ada. Maka jadikanlah itu menjadi kekuatan yang mendatangkan dampak positif sebagai karya keselamatan yang telah Allah nyatakan dalam Kristus Yesus. Dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam hubungan interpersonal yang ada, di mana kita harus saling mendukung guna mewujudkan gereja yang misioner dan menghilangkan sifat arogansi dalam mewujudkan berbagai kebijakan penata layanan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan mengedepankan semangat kebersamaan.